ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Untuk acara selanjutnya yakni pengajian Ahad pagi tanggal 15 November 2020 yang akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Sumanan Hidayat MM dengan tema akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
hormati, khususnya beliau Bapak Haji Subiantoro, sesepuh kaula. Alhamdulillah pagi ini kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan majelis ini merupakan majelis yang barokah sehingga menghantarkan pulau baiknya sedaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya sesuai dengan permintaan beliau Pak Haji Subiantoro, saya suruh mengenalkan diri. Nama saya aslinya Subakir. Aslinya dulu Subakir. Mungkin orang tua saya terinspirasi nama saya Subakir atau bagaimana nggak ngerti. Tapi karena orang Jawa bilang, wah ini loro-loro ini gak kuat jeneng. Nah, terus diganti Sumangan. Bapak saya Hidayat bin Sumanan Hidayat. Alamat saya Jalan Masjid KUA, Kecamatan Tronggon. Sejak tahun 1995 saya menjadi anak buahnya Pak Haji di Pertubuhan Persatuan Toko Buku Nganjuk. Nah, dipelajari beliau, akhirnya karena kesibukan ini nasib buku kalah dengan setan gepeng. Ya nasibnya buku kan nggak jelas, artinya toko buku nggak begitu. Sampai 2 tahun yang lalu baru tidak kumpulan dengan Pak Biantoro. Beliau saya tahu persis sangat istiqomah dalam menjalankan suatu kegiatan keagamaan khususnya. Setiap hari saya di rumah menemani Mbok Rondo. Ini juga tapi tenang loh, jaga-jaga, duda, anak yatim, ada yang tunanetra, ada yang kekurangan mental, pokok gaduh-gaduh lah di depannya KUA Tronggon. Nah, saya dihubungi Pak Bin supaya resmi lamoro berdiri, sudah hampir 14-15 tahun. Pak Bin itu datanya lengkap ini. Saya dulu pernah masih di sini masih sedikit jamaahnya. Itu barangkali perkenalan setiap harinya, yaitu bergaul dengan adik-adik kecil-kecil itu, dan ya sambil ngajar di Uniska. Nah, itu kegiatan saya. Untuk kali ini beliau Pak Bin meminta kepada saya untuk mengulas tentang masalah tauhid dan akhlak. Akhirnya judul yang diminta yaitu masalah akhlak kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang masalah akhlak. Nah, saya diminta prestis enggak itu terbiasa, dan prestisnya gara-gara corona atau 3 itu gara-gara ini pakai prestis tes manual mawon Pak Bin. Akhlak itu adalah, ada yang mengatakan dimengerti dan sebagainya, tapi akhlak secara spesifik itu bahasa yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lain dengan istilah moral. Kalau moral itu kan istilah-istilah yang punya dengan orang Barat, orang Amerika. Sehingga kalau akhlak itu
ukurannya adalah ukuran agama. Kalau moral ukurannya hanya sekedar budaya dan sebagainya. Kalau mental? Kalau mental, akhlak, moral, kalau mental itu ya hampir sama. Jadi kualitas kita itu hubungannya dengan mentalitas, kualitas akal. Akal itu hubungannya dengan pikiran, hubungannya dengan jiwa. Jadi gandeng antara jiwa, antara akal. Sebab orang sakit jiwa itu bukan berarti hatinya saja, tapi adalah pikirannya. Jadi di rumah saya ada hampir 15 yang gini-gini, sehingga saya agak dikit-dikit paham, tapi auto berdekatan bagaimana dengan orang gila. Jadi mau nyanyian wangitan itu bebas itu benar. Kalau kita ingin bebas ya sama edan. Kalau kita merasa tidak edan, kita harus mau diatur. Hanya orang edan yang tidak mau diatur. Jangankan manusia, Gusti Allah yang mengatur. Pada pusat itu panik dengan perilaku mereka yang stres itu. Pak Dokter Fendi spesialis bilang, apa tuh Pak kok bingung? Dong kalau Gusti Allah dibebaskan sama pikir. Orang salah tuh ngambil surapo, pokoknya sampai perilaku lebih. Kemudian mengingat Gusti Allah dibebas ya sama pikir. Berarti dia ditutnya suatu sadar lagi di omong. Pas sutra sekitar ngalah. Itu dengan mental. Pas ada orang edan, kudu menang. Orang setan itu sesuatu yang dadan loh. Ibu-ibu nak pas untuk setan itu ya edan-edan. Tapi si malas ngalah. Itu menang namanya. Nah itu. Nah kalau hubungannya dengan masalah akhlak Kanjeng Nabi sendiri diutus inna ba'itsu liutamima makarimal akhlak. Ini aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak itu dipekerti yang mulia. Akhlak itu agama. Ini yang disempurnakan Kanjeng Nabi itu ya agama. Agama yang mulia itu disempurnakan. Sehingga Islam itu penyempurna agama sebelumnya. Sehingga setelah Islam nggak ada yang paling sempurna. Mau penyempurna kok. Kanjeng Nabi itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, akhlak itu ada hubungannya dengan peradaban. Kalau bahasa di bahasa Arab itu milah itu peradaban. Sehingga ada yang mengatakan bahwa mereka walau anka itu walau hatta tatabi'ah milah itu tidak hanya masalah agama, tapi peradaban. Walau lan itu kalau menurut teman-teman dan ini kan sekarang kadang-kadang selamanya tidak akan ridho. Walau tardo tidak akan selama itu angga dari kamu orang Yahudi karena hatta tatabi'ana sehingga tada kamu mengikuti milah itu agama, milah itu peradaban. Oke lah kita tidak menjadi non Islam, tapi dia berusaha bagaimana peradabannya orang Islam itu tidak Islam. Itu aktif mereka. Ya kita jangan enjoy dengan apa yang mereka lakukan selamanya mas. Dalam waktu raja dinas tidak akan. Jadi milah hubungannya dengan moral dan akhlak wis ben agama ini paham Islam ben, tapi milahnya akhlaknya peradaban pikirannya gaya hidupnya seperti mereka. Jadi maka dari itu kita harus waspada. Itu sehubungan dengan akhlak dan Nabi adalah penyempurna akhlak dan sekedar tata cara sopan santun sehingga lengkap Islam. Di dalam Islam akhlak itu adalah hubungannya dengan Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada akhlak bernegara, akhlak dengan keluarga. Jadi tatanan-tatanan agama menata kita bagaimana dalam bernegara, bagaimana dalam berkeluarga, bermasyarakat,
zakat dan sebagainya. Itu lengkap Islam. Nah, kali ini kita punya bagaimana kita kepada Allah dan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu ada dua istilah Allah, istilah Rabb. Kalau Allah itu adalah Tuhan penyembah. Maka khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah. Sehingga orang yang menyembah namanya abid. Kalau Rabb itu Tuhan yang mencipta dan memelihara alam. Dan qul a'udzu birabb. Rabb itu adalah Tuhan pencipta dan pemelihara yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta dan memelihara alam semesta semuanya. Tapi kalau Allah itu Tuhan yang disembah. Sehingga dulu saya pernah dengarkan ulasan Profesor Dr. Khalis Majid zaman Babylon, bahwa manusia itu semuanya itu pada prinsipnya dalam hatinya itu punya kesadaran untuk sadar tentang bahwa kita ada pencipta, ada Tuhan. Akhirnya dia mencari. Setelah mencari, di saat dia itu tahu matahari, ini berarti ada Tuhannya, matahari juga ada Tuhan. Akhirnya orang dikumpulkan, adalah kita sekarang kumpul untuk menyembah Tuhannya matahari. Matahari itu bukan sun. Akhirnya hari ini kita sepakati sebagai hari matahari. Kalau orang ngumpul menyembah, dikatakan Sunday. Jadi Sunday itu adalah hari matahari. Jadi orang-orang disuruh kumpul untuk menyembah Tuhannya matahari. Besok kita kumpul lagi untuk menyembah Tuhannya bulan. Bulan itu apa? Moon. Akhirnya Monday, Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, dan seterusnya. Hari planet itu semua punya Tuhan. Sampai ada kita sepakat ini hari surga. Surga itu bahasa Inggrisnya kan Firdaus Day. Firdaus itu adalah hari surga. Besok kita nyembah Tuhannya planet Saturnus Day. Saturday itu hari menyembah. Dan itu berlangsung zaman. Jadi hari-hari itu dicipta dari penyembahan dia kepada Tuhan. Sehingga ada hari matahari, ada hari bulan, nanti planet ini, planet itu, dan planet Firdaus atau apa? Hari surga, planet Saturnus. Setelah Islam datang, maka bagaimana itu dirubah, sehingga hari itu jangan sampai kita nisbatkan, dinamakan dengan Tuhan dan mereka. Akhirnya dimulai dengan hari satu. Tuhan menciptakan ini dimulai dari Ahad, hingga Ahadun satu. Besok Isnaini dua, salah satu tiga. Kemudian lanjut boleh jadi Ahad, Senin, salah satu Selasa, Arbaatun, Rabu, Khamsatun jadi Kamis, Jumat. Enggak. Apa ya sih kalau Jumat? Sabatun satu Jumat hari kumpul, hari istimewa. Maka dari itu hari. Nah, dia mengatakan adalah ilah itu Tuhan. Dan Tuhan itu setiap sesuatu ada ilah, ala Tuhan dan Tuhan. Nah, setelah ada Islam, ajaran Nabi adalah tidak ada ilah matahari, ilah bulan, ilah sungai, ilah semuanya tidak ada. Ilah kecuali Allah. Allah itu adalah Tuhan dan Tuhan. Sehingga ilah itu di depannya kan ada alifnya di Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan dan Tuhan, tidak hanya Tuhannya manusia. Maka sudah Allah semuanya hilang. La ilaha ilah Allah. Jadi Allah itu adalah ilahnya ilah. Sehingga Allah dikatakan adalah itu agama. Nah, di situ kita tahu bahwasanya bedanya Tuhan dengan Allah. Kalau Tuhan ya ilah,
segala-galanya. Dan orang Islam yang wiritan gak Tuhan, Allah. Bahkan Asma Adzam mengatakan Rabb Allah. Kalau satu kita mengatakan bahwa Asma Adzam itu adalah Allah dan Rabb. Tapi itu rahasia, hanya Allah yang tahu. Ada mengatakan Ya Hayyu Qayyum. Asma Adzam itu di mana orang tahu Asma Adzam dan berdoa dengan Asma Adzam maka dikabulkan Allah. Jadi di saat berdoa dengan Allah ada orang yang berdoa Allah saja ada. Sampai setiap hari menyebut kata-kata Allah sampai sekarang masih hidup banyak. Zaman ini kok tokoh itu prosedur Allah itu sudah 15 tahun. Ini mau yang saya lihat mas gak masuk akal. Tak salah banget gitu. Itu ada tokoh Allah cuma Allah saja. Nah, maka dari itu semakin lama Allah tuh semakin mantap. Allah semakin akhirnya ada bikin Allah dan seterusnya. Itu penyebutan kepada Allah. Tapi yang disebut Tuhan yang gitu. Tuhan. Malah hantu. Nah, orang-orang yang dituhankan itu ada bukan Allah, hantu itu. Nah, itu ukuran kita kepada siapa itu Allah, pencipta, yang harus kita sembah dan segalanya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, akhlak kita terhadap Allah. Setelah kita tahu Allah itu siapa, jadi orang itu akan mengagungkan, orang itu akan melakukan apa sesuai setelah dia tahu. Kalau kita tahu siapa itu Allah, akhirnya orang mau ya Allah. Kita sudah berpikir satu Allah, maka kita akan semakin bagaimana dan harus kayak apa kita itu kepada Allah. Yang pertama adalah takwa. Maklum, ini saya sengaja untuk sampaikan dari Bapak Profesor Dr. Haji Yuna Alias LCMA almarhum ya, ada wakil tamu yang sudah almarhum sama apa itu yang kita sudah maklum di dalam materi akhlaknya. Akhlak kepada Allah yang pertama adalah tentang takwa. Apa itu takwa? Banyak sekali definisi yang kita maklum. Imtithal amrillah wajtinab nawahi. Takwa itu pada garis besarnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita maklum, orang yang bertakwa itu dari segi huruf Pak ya Bu, takwa. Ada mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa, wawu dan ya, tulisannya kan begitu. Orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama taknya itu mengandung unsur tawadhu. Orang yang bertakwa cirinya adalah tawadhu. Tawadhu merendah diri baik kepada Allah maupun kepada manusia. Jadi sombong itu adalah merupakan lawan daripada tawadhu. Maka orang yang bertakwa kok sombong, ketakwaannya adalah masih dipertanyakan. Jadi orang yang takwa, orang yang tidak salat berarti orang yang sombong. Lu menungso kan butuh nyembah. Karena nyembah butuh tidak nyembah itu terus piye? Tapi ada orang nyembah tapi berdoa males sing ini kan susah. Daftar tadi Gusti Allah. Bahkan awake dhewe semare susah iki gara-gara ini mergo ya sosok mikir pekerjaan Gusti Allah. Kalau kita ini tidak ingin susah, awake dhewe aja mikir pekerjaan Gusti Allah. Sing mari sumpek itu sosok ranah Gusti Allah yang kita pikir. Contoh, Allah menciptakan kita itu disuruh salat, ya kita salat, kita suruh berjuang, kita disuruh bekerja, pokoknya itu bekerja. Hasil itu urusan Allah. Si mari mumet kan kau nyambut gawe kon tani, nandur. Sekarang nandur wis dirabu ya wis ora sedikit
iki besok entuk samene ton, menentuk samene ton tak kira urusane Gusti Allah. Urusane panen kena tikus. Akhirnya umat, sebab itu urusannya Gusti Allah, urusannya awal itu adalah melakukan perintah. Penyambut gaya, penyembah semua dengan ibadah, hasil itu urusan Allah. Yang penting harus dilakoni. Ternyata termasuk ini yang orang zaman sekarang kan susah sih mergo mikir ekonomi, susah mergo mikir bojo, susah mergo mikir anak. Ini kira-kira dipikir, lah sing rasa dipikir. Wawai dia urip ora njaluk. Apa ini yang dipesan urip? Habis dilakoni. Lah piye to Pak wong anak ra dipelo saiki ya dipikir ya mondo-mondo bar dibalekne sing duwe. Anak wis di sekolah nih. Wis dingoni sing halal, wis dididik. Terus piye? Wis dingoni wis dididik di sekolah wis diarahni. Dene dadi guyon wis urusan Gusti Allah. Dipikir, udah Gusti Allah itu nek dhewe kok. Bojo ya ngono, anggere wis diopeni, wis dingene. Kok ruwet yo wis ngono. Nek dibina gak kena ya. Dibina sakane. Yo aja. Yo ya pangat. Apa sing penting awake dhewe wis pakon Gusti kula saged ngoten. Itu. Lah sosok dhewe ora. Pokok iki kudune lho sing ngudokne lho sapa? Ora dhewe kok kudune. Target saya begini. Lah kok ora? Ya rasa target wis pokoke plane dene ya ida azam tahu sih fatawakal. Tapi itu. Saat ada orang tanya kepada saya, Pak, sama Rio ya ini guyon karo pamer. Ya bojo sampean gak mumet, Pak. Lah yo mumet sih. Sing stres, sing tolong ada sehat, ada sing kemuat sama. Lu sama kok gak pusing, lu apa pusing? Lu menunggu. Kalau orang saat dipikir, sing mare wong susah, sing wong abot, mergo disungi, mergo dipikul. Lah nek gak pengen gak abot, cendeli. Perkara sembarang sampeyan pengen ora abot, ojo disungi, ojo dipikul, cendeli. Karena pun Gusti sakit kula moten. Lha piye? Nek gak ngono jebol sirah. Lho itu semua masalah urusan ekonomi, urusan keluarga terus sembarang. Sing penting wis bakal. Itu arah kita kepada. Lha sosok mikir urusan Gusti Allah, sosok menghadap Gusti Allah bisa. Ini yang sosok kita tidak sadar di situ. Lu memang teorinya gitu lah, ada pun bisa gak bisa lah kalau kita oleh Allah memang diuji yuwaswisu fi sudurina yuwaswisu kan bisik-bisik nah akhirnya pertentangan antara pikiran hati dan sebagainya. Nah kenapa semacam itu? Ya itu mau ujian ya berwakum ayyukum ahsanu amala. Nah yang penting itu adalah ilmu. Dan di atas ilmu itu ada adab. Adab yang tertinggi adab kepada Allah. Kalau kita adab kepada Allah pas, insya Allah kita itu tenang. Nah, di atas ilmu ada adab. Ada ini masih satu tahun. Ada saya dulu punya Badri Al-Hafidh di Mojokerto pas jatuh. Apa tuh Pak Bosin? Awalnya diri lo urip jalu. Ada cerita Pak. Israiliyat ya Syakobo kena di rumah Israiliyat. Israiliyat ini bahwa dulu di zaman Bani Israel kita ada seorang wanita. Seorang wanita itu dia tidak punya anak. Dia bilang kepada Nabi Musa, ya dimintakan kepada Allah saya itu supaya punya anak. Kan Nabi Musa itu kan kalimullah, bagaimana Musa taklima, satu-satunya Nabi yang bisa komunikasi dengan Gusti Allah kan Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Musa kalimullah. Ibrahim itu Nabi yang dicintai dan mencintai Allah. Kalau Nabi Isa Ruhullah,
Nabi Musa kan bisa komunikasi pada Allah. So debat yang Gusti Allah bareng. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Kalau kita semua Abdullah. Suatu ketika wanita yang datang itu matur kepada Nabi Musa akhirnya tanya pada Allah, ya Allah, tolong wanita ini ingin punya anak, bagaimana Tuhan supaya dikasih anak. Oleh Allah ditunjukkan yang namanya tulisan Lauh Mahfuz tentang yang namanya apa itu wanita itu takdirnya kayak apa. Akhirnya ditulis bahwa wanita itu adalah tidak punya anak. Akhirnya Nabi Musa bilang sama wanita, mbak, sampai terdiri lagi anak, ya wis sabar ae. Nek ade anak itu ya cara madzhabe loro, Pak. Nek pengen duwe anak ya ada dua madzhab. Yang satu madzhab Nabi Ibrahim, yang satu madzhab Nabi Zakaria. Madzhab Nabi Ibrahim gak duwe anak, akhirnya terus ditoleh Siti Hajar. Setelah nikah dengan Siti Hajar punya Nabi Ismail. Terus akhirnya Mbok Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Anak Yakub, Bani Yakub namanya Bani Israel. Sampai ke bawah sampai Yahudi, terus sampai yang namanya Nasrani. Yang Nabi Ismail ke bawah yaitu Nabi Muhammad, terus Islam. Tadi anak Islam, Nasrani, Yahudi tunggal-tunggal. Tapi di sekali tukaran, kayak kalau tukaran tidak sama di semalu. Itu dari pendekatannya kan madzhab itu. Nah, tapi kalau madzhab itu Nabi Zakaria gak punya anak, akhirnya mengadopsi. Yang diadopsi adalah Maryam. Nah, Siti Maryam itu adalah keponakan. Maka kalau kita itu ingin mengadopsi anak, satu lihat itu anak siapa. Kalau bisa adalah keluarga yang muhrim. Akhirnya Siti Maryam diadopsi. Setelah Siti Maryam diadopsi punya anak Nabi Yahya. Jadi Zakaria Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya itu dengan Siti Maryam misanan. Jadi Nabi Zakaria itu usia sudah 120. Istrinya 98. Tapi punya anak. Tapi 90 itu anak. Nah, akhirnya harus punya anak. Nah, Nabi Yahya. Nah, terus wanita yang tidak punya anak tadi setelah dikasih tahu oleh Nabi Musa, sama sudah tertunda nggak punya anak, sabar. Akhirnya pulang. Setelah pulang, dia mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya minta kepada Nabi-Mu supaya saya punya anak, tapi ternyata tulisan saya tidak punya anak. Sudah saya tidak berpikir itu hakmu, itu ada perbuatanmu, itu adalah takdirmu. Saya hanya mengharap saja. Yang saya harap adalah belas kasihmu, rahmatmu. Sehingga saya hanya berdoa dan hanya belas kasihmu, rahmatmu lah yang saya harapkan. Saya tidak berpikir apakah saya punya anak. Saya hanya meminta rahmat. Tidak lama wanita itu akhirnya punya anak. Setelah punya anak digendong, ketahuan Nabi Musa. Nabi Musa tuh, sampai kok bawa anak siapa? Anak sandung. Padahal tulisannya Anda itu di sana tidak punya anak. Kok Anda bawa anak, gimana punya anak? Ya akhirnya komplain Gusti. Pripun ibu terus ini jenengan betul duwe anak. Kok saat ini duwe anak jenengan sudah main blas. Nabi Musa kan modelnya kan ya katanya nggak punya anak. Ya Musa, dia takdirnya tidak punya anak. Tapi karena dia adalah pasrah dengan saya, dia minta rahmat dengan saya, maka rahmatku mengalahkan takdirku.
supaya kita tidak putus asa. Rahmatku mengalahkan takdirku. Itu kata Allah Pak Musa. Maka semuanya itu kalau sudah Allah, nggak ada yang tidak beres. Kita sudah takdir gini, tapi kalau Allah menghendaki, loh, katanya takdir sudah tidak bisa berubah, Pak. Katanya takdir sudah tidak bisa berubah. Kenapa kok masih bisa loh? Ada di dalam kitab talim hadis itu bahwasanya kalau qadha ila bidu'a, tidak bisa menolak ketentuan Tuhan kecuali dengan doa. Di situ kekuatan doa. Tidak berarti doa itu bisa merubah takdir, tapi dengan doa minta rahmat Allah, Allah belas kasihnya mengalahkan takdirnya. Akhirnya oleh Allah. Mau sih dia takdir Gusti Allah, ngomong Gusti Allah ngowahi sapa sih Pak. Nah itulah, maka kita nggak usah berpikir yang namanya pekerjaan Allah. Yang penting awake dhewe berjuang dan berdoa. Titik. Hasil gak hasil urusan Allah. Nah, supaya kita itu tidak gampang putus asa. Ini akhlak kita kepada Allah diantaranya. Coba akhlak sih. Tapi jangan dulu. Jadi materi itu pakai kayak sitok. Ya nggak apa. Satu ketika itu saya punya planning mengurusi cili-cili. Ada teman saya datang, Bah, ini piye Pak? Ini besok, piye tadi apa? Apa mikir besok? Saya ini sebenarnya bertahan dari mana? Bos, tahu urusan itu sudah mau pikir. Buat itu tahu. Sampai dia ingat tuh, yang namanya Anissa 100 yang hubungannya dengan masalah hijrah Kanjeng Nabi. Bahwa suatu ketika suatu saat ada satu sahabat itu dia itu dalam kondisi sakit, dia dalam kondisi susah, tapi dia ingin hijrah bersama Kanjeng Nabi. Dia ingin berjuang bersama Kanjeng Nabi, dia ingin perang bersama sahabat Kanjeng Nabi, tapi dia kondisinya sakit, tapi dia tetap berangkat. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Maka turunlah An-Nisa 100. Wa yajib bisa bilang barang siapa hijrah ke wa yaqul baik, barang siapa keluar dari rumahnya tujuannya kepada Allah, tapi akhirnya di tengah perjalanan dia itu adalah terputus, fajrillah, maka pahalanya sudah sampai Allah. Jadi walaupun urung teko Mekah, urung teko Madinah bersama Kanjeng Nabi, bersama sahabat, dia sudah diberi pahala seperti orang yang hijrah bersama Kanjeng Nabi di Madinah. Mergo niate wis pengen ngene, lah tengah dalan gagal. Rasa mikir hasil, sing penting laku. Lah sing didelok Gusti Allah niate awake dhewe dan apa yang kita lakukan. Wah, hasil semuanya kono. Lah umpama hasil tenan nek awake dhewe gak iso nampa ati malah deloken sadene gak sayang. Nah, kita kabeh malah. Nah, itu etika atau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa tadi. Imanut apa jare Gusti Allah. Terus kalau seseorang itu betul-betul mau bertakwa, tadi dalam tawadhu, kopnya ada takwa, qanaah. Pokoknya takwa kopnya qanaah. Ciri-ciri wong takwa qanaah nrimo ya sapa eneke sakjane Gusti kuwi gak ngersula. Nek wong lanang gak ngersula, ngempet. Yang wedok ngomong, gitu nih lanang wedok. Jadi setengah saking ciri-cirinya wong wadon iku wis ngono ngomong nesu. Jadi nek wong wadon sajake rapatan duwe-duwe. Ya, tanggal itu ora duwe awake kesel nesu berarti normal. Jadi wong wedok rapatane duwe ya awake kesel kok meneng bahaya Pak, iki ditensi 170. Ya, ciri-ciri orang itu waras, ciri-ciri waras itu adalah dia itu ya ngerti duit, ngerti hitungan. Wong ora gunah duit ngene. Loh, ini gue tapi tenang loh Bu. Di rumah saya itu ada itu pakai duit 5.000,
10.000, 50.000, sing dijumuk sing 10, itu abangnya aku. Nah, berarti ngene. Sing abangnya itu. Jadi nek bojo sampean rasane karo duit perhitungan, duit telat nesu berarti alhamdulillah waras. Itu ciri sederhana. Nah qanaah itu adalah baik sedikit kondisi piye wae padha. Semua itu tidak ada masalah. Menerima apa dari pas api syukur, pas duit akeh ibadahe karo sedekah, pas duit rapat enek ibadahe sabar, spiritan, yasin ada geleput. Iki ibadah pas gak duit. Lah kalau pas duit ibadah juga duitnya. Lah duitnya akeh dijaluk sumbangan Al-Fatihah kan pintu. Dadi ada wong dhewe ana sing man lahu quwwatun fatasaddaq bi quwwati. Dengan kekuatannya tenaganya. Man lahu ilmun bi ilmi. Aman lahu barang siapa itu adalah malun punya mal. Fatasaddaq bil mali. Dengan hari kalau besar dikai apa ya kuwi. Nanti ada orang ragu kok ngoyo malah kayak itu uang suke kok perhitungan aja kayak itu itu harus bisa dikai duit. Nah, maka dari itu qanaah. Takwa itu tawadu apa? Wawunya wara. Orang takwa itu harus wara. Idealnya wara itu adalah yang wirai atau niti-niti ini halal, ini haram, kudu hati-hati itu. Sing marahi wong loro jeru, ya museum. Itu gara-gara dia itu punya kesalahan kalau Gusti Allah sing wong raro, akhirnya ngumpet. Masa itu ada masalah loh, kalau cukup. Tapi dia masalah ratu dibrol. Nah biasanya duit dosa orang Gusti Allah gak dibrol. Nah supaya ngebrol ya gimana? Kalau punya masalah, brone dengan wong sing muni ya negara, dadi segara itu walaupun batang ramandu. Ada masalah duwe batang tidak nganggo wong diomongnya meter-meter mampu tok. Semua solusi. Istilahnya untuk nyusul maaf kalau ditabai wong Pak, corona piye? Corona untuk mantut ya, corona kintut. Pokoknya yo gak guyonane ngene lho, corona kintut. Entut enek ora? Enek. Corona kintut enek, corona ki enek. Tapi ra ketok. Ning aja disepelek nih, nek gak kuat geblak tenan. Ya ta. Lah kuwi nek metu ora usah diomong, nek diomong diapekna. Gak diomong ngempal. Lho, entek ya ta. Ada entah tak diomong geger, ada corona di covid geger, orang di covid, lupa dengan bahaya. Tapi ya hati-hati siapa ya, jaga diri, jaga jarak, ya sebenarnya. Tapi mengenai rasa diomong, benisi dia corona beda meninggal. Malah agak buat dianggap tak minggat kan? Oleh dianggap malah ngomong malah corona. Lebih ngomong tayang tuh. Ini kalau cuma pelak ini tetap karena betah yang berat benar. Tapi ini sih betah kamu sehat-sehat itu mah. Oh enak kan. Lalu saya mereka orang-orang teman-teman kita yang orangnya dipercaya sehat-sehat sangat lapor. Tapi oleh sombong. Itu sombong corona. Aman takabaro wadahullah. Takabur. Dina. Waman tawadu. Berasa tawadu. Kalau pemerintah bahkan sehat-sehat, teman-teman orang tahu kalau ketawa itu orang apa dikai sehat. Sebab ini demokratis juga masalah. Orang sing marahi mati ki merbone corona kurang iman yang kiai akeh sing mati corona. Mari kurang resikan malah dokter wakil. Untuk kata rumah sakit besar Surabaya baru saja kemarin ada corona. Marahi wonge orang resikan, orang pasar ngarepin kue belas orang kena ya. Ratus. Tapi ya sebelum itu wabah, ada wabah kita nggak bisa pergi. Itu adalah yang penting kita diuji. Nomor satu yang penting kita yakin kepada Allah.
Yang kedua kita harus jaga yang namanya kesehatan. Jadi iman dan imun. Selanjutnya bahwa yang namanya yakin, diwirai itu ya maklum kalau kita harus tahu bagaimana jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang haram baik secara zahir maupun batin kita dengan ingin haram batin. Sehingga ada singgung berbicara kok, aku kecil. Nah terus yang yakin orang takwa itu harus yakin betul bahwa semua ini adalah Allah. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fala anhu ma'fa. Segala sesuatu sudah ditentukan dan dipaket dan diukur. Wa kullu maqdurin, sesuatu yang sudah dimaksud, sudah ditentukan, fala anhu ma'fa, tidak ada jalan untuk lari. Maknanya kita jalan sudah ada relnya. Kita jalan. Tapi kita tidak boleh mikir rel. Sing kita pikir ya sing ngarepe. Contohnya kita ke Surabaya, rasa mikir Surabaya, pokoknya sing penting mlaku, wis ada ngarepe selamat teko Surabaya iki. Lha situasi Surabaya ning ngarepe nek joglangan ra. Paham? Kita hidup itu ibarat jalan ke Surabaya, rasa ngawasi Surabaya, sing diwasi ngarepe sing dirangkai, sing penting selamat mlaku terus teko kono dhewe. Lah ora ngawasi kono bae, ngarepe nek ra. Ini. Nah, bagaimana setelah sampai ke sana? Ilmu semuanya supaya kita selamat perjalanan kita di dunia ini, kita maka harus pakai sebab kita oleh Allah diciptakan dan tidak untuk di dunia. Kata Nabi ini adalah inna dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia itu diciptakan untuk kalian semua. Jadi Gusti Allah gawe dunia ini kanggo menungso. Jadi menungso ning alam arwah sana, lalu menungso iki terus Gusti Allah gawe dunia itu kan ceritanya tentang Nur Muhammad dalam itu percaya itulah. Gusti Allah gawe dunia gawe menungso. Inna dunya sesungguhnya khuliqat diciptakan dunia lakum untuk kalian semua. Wa antum, dan kalian semua wahai manusia khuliqtum lil akhirah. Nah, menungso kula jenengan digawe Gusti Allah kuwi untuk akhirat. Ada. Donya iki digawe kanggo awake dhewe. Lah awake dhewe iki digawe kanggo akhirat. Mergo awake dhewe kanggo akhirat, maka semua motif kita harus untuk sana yang selama-lamanya. Kalau kita untuk dunia kanggo awake dhewe. Lah mergo kanggo awake dhewe kon ngatur, carane ngatur Allah beri yang namanya tatanan. Nah, kita begitu. Makanya kenapa kita ngaji? Sebenarnya awake dhewe uripnya dunia ben selamat. Kalau sesuatu itu harus dengan ilmu. Itu yang kedua. Kalau masih takwa saja tadi. Terus lagi jam inti akhlak pada Rasul babar. Jadi judulnya akhlak pada Allah tok aja. Tapi di Sungai Habib Rizik ya pada Rasul barang. Padahal Tuhan Nabi kita menikahnya. Yang kedua setelah takwa Bapak Ibu, nanti kalau kita itu betul-betul takwa Pak, insya Allah takwa Allah itu ada diri kekuatan takwa. Orang itu kalau mau takwa satu ya, orang yang takwa itu akan diberikan yang namanya solusi dari Allah. Nanti nenek opo balik ini Gusti Allah, balik ini bunyi konco, balik ini uang tiba pot, Allah konco. Balik ini Gusti. Tadi saya katakan madu, nanti masalah madu yang dirawasnya goro, istilahnya dalam bahasa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah terus dicurhat ini dari Gusti. Mungkin baik kita pernah merasakan wong niku nek gelem curhat ning Gusti Allah, ngate iso nek kuwi dodo iso plong. Nangis iso ngendengane sumpet sama nangis iso ngeplong nangis ning Gusti Allah. Insyaallah usul. Ya kanjeng Nabi ora tau loro. Blas. Kanjeng Nabi ora tau loro. Loro dengan kanjeng Nabi itu biasa lah. Loro nemen cuma 14 hari sebelum meninggal. Jadi wis gak tau loro blas. Ya nek wong ora tau loro.
orang bisa langsung mati. Nah, itu kan sebab kenapa? Sebab kan Nabi tertata semuanya. Karena kan Nabi yang punya contoh sempurna dan mutlak. Ada Nabi basar tapi lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bahwa kaliyakut bainal hajar, seperti mutiara di antara berbatuan. Jadi ini kan Nabi mutiara, awal itu kerikil. Nah, hajar kerikil. Dan kajian Nabi sakmenya awal dia sak truk bawah. Ada istilah basyar. Basyar itu manusia dari segi fisik. Ada istilah insan. Manusia dilihat dari aspek punya nurani. Ada istilah nas. Manusia dalam komunitas mereka itu adalah makhluk yang bermasyarakat. Sehingga ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Kita adalah semua manusia yang punya kepekaan sosial, manusia yang makhluk sosial. Ya ayuhal insan, insan itu ada manusia itu bukan basar kamil, bukan nas kamil, tapi insan dan manusia di sini dari kualitas mental, kualitas spiritual, kualitas hati itu adalah insan. Kalau basar manusia dari segi fisik, pokoknya nggak ada makhluk model gini itu wong, itu basar. Kan juga itu wong yang dalam diri, tapi tidak seperti manusia biasa dari segala-galanya. Nah, tuh. Yang kedua bahwa dengan yang namanya takwa itu selain itu diberi rezeki yang tidak tersangka. Wa yattaqillah yaj'al makhraja, barang siapa bertakwa pada Allah akan diberikan solusi itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tidak disangka. Maknanya adalah dia akan diberi Allah sesuatu yang dia tidak berpikir. Nah, sesuatu yang dipikir orang tekan, orang dipikir, itulah kekuasaan Allah. Jadi masalah itu datangnya dari Allah. Yang bisa mengudari ya Allah. Lah manusia itu bagaimana? Manusia itu kan bikin masalah, ya kita ajarkan, kita kembalikan, Gusti, saya usaha terus dengan. Nah itu dengan pendekatan takwa, maka solusinya nanti Allah. Gak ada manusia bisa menyelesaikan, gak ada. Kalau tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, setelah kita takwa pada Allah, bahwa takwa kita kepada Allah yang lain adalah cinta dan ridho. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu seperti apa yang dilakukan oleh Robi Adawiyah. Robi Adawiyah itu wali, tapi wali wanita. Dia pendekatannya adalah pendekatan cinta. Orang itu kalau cinta, maka apa yang dilakukan adalah tidak perhitungan. Itu cinta. Nah, kalau cinta kok perhitungan ini tidak cinta. Saking tidak perhitungan ini, maka apa semua yang dilakukan itu demi apa yang dicintai. Nah, orang itu kalau cinta kepada Allah, oleh Allah kita disuruh sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, tapi karena kita cinta pada Allah, tidak hanya sholat yang diwajibkan, dilebih. Tidak hanya yang namanya puasa yang diwajibkan, dilebih yang sunnah-sunnah. Tidak hanya zakat yang wajib, dilebih. Itu adalah seperti bapak cinta pada ibunya. Bahkan tidak hanya dijatah, terus kabeh. Nah, kalau kita cinta kepada juga begitu. Apa yang kita lakukan itu harus semata-mata karena cinta, harus gak hitung. Gak karena niat apa-apa, ya syukur aku seneng. Mergo aku seneng. Kalau sudah kenal seneng, gak hitung. Maka kita berusaha malah apa yang kita lakukan itu jangan sampai perhitungan. Lu apa itu ngomongin Gusti Allah, kesehatan juga kayak Gusti Allah, rezeki sing lha itu. Wah, tak kayak itu kecimuin. Ibaratnya buat dia saja rasa perhitungan mendengar Gusti Allah. Itu kalau kita yang namanya cinta, ikhlas.
Ikhlas itu kita kepada Allah ya ikhlasnya. Surat Al-Quran yang bicarakan tentang ikhlas itu namanya surat Kulhu. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ikhlas itu satu. Ikhlas itu tidak ada yang lain, hanya Allah. Jadi kita menyadari bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu karena pertolongan Allah. Semuanya dari Allah, kita bisa melakukan segala sesuatu karena ditolong Allah, maka semuanya harus untuk Allah. Hanya ciri-ciri ikhlas itu diantaranya wis gampang. Wong ikhlas kuwi siji gak mutungan. Wong kok mutungan berarti ra ikhlas. Nomor wong ikhlas itu istiqomah, ciri-cirinya. Contoh, sholat sing ikhlas itu sholat kula sampeyan sholat zuhur, asar, maghrib, misal enek wong gak enek wong panas salat. Lah wong sholat terus tahun ping pindho tok kon ikhlas pengen roh. Sholat setahun ping pindho. Menurut itu baca moto, selfie bisa. Bisa tidak pakai ikhlas. Lah sing tapi enek wong kan istiqomah itu. Jadi urut-urutan ikhlas itu didahului dengan ikhlas itu paling angin Gusti Allah. Dan itu diberikan sakwise ikhlas. Sebab apa? Enek wong ora aku tadi Pak Haji Biantoro berbenah 20 tahun mengalahnya. Ini pun 20 tahun. Nah mudah-mudahan semakin diberi peningkatan keikhlasan dan barokah. Ikhlas ini nih, dilokne ora nesu, dilok ora bedodok. Nek sampeyan pengen belajar ikhlas iki minak-minak nih teori sing kena. Wong ikhlas iki cirine dilokne ora nesu, dilem ora bedodok. Dadi ya iku kulino nek isu jangan bu. Dadi nek awal dadi ning rai gede. Uang kok dilem senengane dilem, iku nek dilokne sithik mesti nesu. Wong tersinggungan dilokne kok musuhan, kuwi jalure dilem. Iki ciri-ciri. Nek wong ngoten niku sama rasa komentar. Semeneng iku nek dilem ya bahaya, dilok malah neken. Lah wong ikhlas iku antara dilokne gak sekarepmu ora krono kowe itu. Nah, itu belajar dengan kita. Jadi antara ikhlas karo ndablek itu rodok misanan. Rodok misanan. Iya, wong nek ora mikir seandainya yang namanya setan itu ada penyakit setan. Padahal yang tidak bisa digoda oleh setan illa ibadikal mukhlasin. Wong sing gak kena digoda setan wong sing ikhlas. Lah wong sing ikhlas wong sing mikir. Corona iki wong setan sing gak kena digoda. Yo sing mikir corona sing ra wedi serane pun malah kena. Nek mati, malah bis mati. Nek kemendel, yo malah dijajal kalau corona. Lah wong ikhlas iki ora mikir, lho ora kena corona. Jadi malah corona ini. Yo corona kan malah isinan. Wah, iya bertahan kok men ora mikir belas. Ora mikir. Maka kalau kita ingin selamat kan bahasanya kan segala sesuatu semuanya itu kan rugi. Nah, semua halka ila kecuali orang yang ngerti, orang yang dan awake dhewe ora rusak. Jenawara Triyoko kita supaya ngerti, ya supaya ngerti kan ngaji, supaya ngaji. Nah, orang yang alim wa al-halqa, semua yang alim yang ngerti itu juga rusak. Ila ambil kecuali sing gelem lakoni. Aja kadung ora lakoni itu rugi ya Gus. Lah orang yang lakoni itu ya rugi, halqa. Rusak. Ila mukhlis kecuali ikhlas. Kabeh wong rugi kejaba ngerti. Wong ngerti ya rugi nek gak nglakoni. Wong nglakoni ya rugi nek gak ikhlas. Wong nek wis ikhlas cek marmit. Sok tampa ora oleh karena itu harus kita etikatnya pada Allah. Ya Allah, beri saya adalah keikhlasan. Ridho itu mutlak. Nah, itu ikhlas. Samone ikhlas. Ini materi telung dino kok dadekne 2 jam. Nah, ya. Selain masalah ikhlas, muraqabah. Jadi kita itu perlu muraqabah itu. Mari kita berusaha bahwasanya menyadari apa yang kita lakukan senantiasa
diawasi oleh Allah. Akhlak kita kepada Allah jangan kita selalu muraqabah. Muraqabah itu merasa kita diawasi Allah. Bahasa Jermannya nginjem. Jadi Allah sedang karena Allah itu sedang ngawasi kepada kita, tidak hanya masalah dohir. Yang paling angel manajemen hati kita. Hati kita itu kalau bisa dinceng niatnya piye. Nah itu nanti keliru niatnya kepada kita harus muraqabah. Maka yang namanya takwa itu adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu pada Allah haitsu ma kunta, di mana saja, karena Allah itu selalu nginjeng. Maka kita harus muraqabah. Tidaklah yang namanya takwa itu hanya di masjid, di majelis taklim, baik di kantor, di sawah, di jalan dan sebagainya itu ya. Ya kita belajar muraqabah. Nah caranya zikir dengan wiritannya apa bedanya? Wiritani mirawiri yang rata. Wiritani ngurut-ngurut bacaan. Namanya sholawat atau tasbih. Tasbih itu bermentas kabeh. Ada kiai itu kalau punya masalah, dia itu setiap malam mesti sholat tasbih. Jadi nanti hajat itu sholat tasbih terus. Jadi kalau pulau sampean mereka hajat masalah. Jadi salatnya hajat, itu selesai. Nah, sholat tasbih itu Kanjeng Nabi langsung itu sholat tasbih itu kepada pamannya Hamzah. Jadi jangan sampai tidak pernah sholat tasbih. Kalau bisa ya tiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa ya setahun sekali, atau ya seumur pisan gitu, raketan gitu, sholat tasbih itu pamannya gitu. Jelas Nabi bilang semacam tasbih. Nah kita itu merokokkan ngijib Gusti Allah selalu mengibadah dengan wirid. Wirid itu membaca sesuatu, akhirnya menjadi zikir. Jadi zikir itu adalah karena wong awake dhewe ya maca-maca ini ben eling. Intinya ben eling itu. Salat itu zikir untuk supaya zikir. Jalannya salat lah. Asal itu dongo, zikir ya dongo, kok zikir kuwi tujuannya ben eling. Nah, eling itu tenang. Jadi wong sing gak tahu itu ora tau eling. Lah nang kok ora tau eling? Tidak. Mergo kurang zikir. Zikir dalam arti sholat itu, zikir dalam arti bacaan-bacaan tujuannya dengan bersama. Maka dari situ akhirnya kita akan menuju kepada muraqabah Allah, dekat pada Allah, bermaksud diawasi Allah. Dan kita harus alhamdulillah syukur. Nah ini Kanjeng Nabi, jadi mati Kanjeng Nabi Muhammad. Mari saya baca Mukhtarul Hadis, mana itu ada di sana di keterangan di hadis-hadis pilihan. Jadi setiap saat itu manusia melakukan aktivitas, di sebelah kanan ini ada malaikat, namanya adalah malaikat Raqib. Yang kirinya adalah malaikat Atid. Di saat kita itu sudah punya niatan baik, niat baik, malaikat Raqib sudah menulis. Kok kita eksklusi kita melakukan aktivitas, langsung pahalanya ditulis lipat 10 kali. Ini benar. Jadi orang Islam. Jadi awake niat harus ditulis. Siji. Lah kok nglakoni tulis lipat 10. Tapi kalau malaikat Atid diomongin malaikat Atid. Nah, malaikat itu dia tuh niat jelek. Malaikat ojo mbok tulis sik. Niat elek. Nanti yang bujangan. Ojo tulis sik. Ono bujangan ngomong. Setelah itu dia lakukan kejelekan. Malaikat Atid ojo ditulis sik. Entah 6 jam. Makanya 6 jam kok tobat. Gak sudah ditulis. Jelalah lakoni 6 jam lali atau pakai ditulis siji. Tapi lo pengen jadi orang Islam. Tapi jelalah kalau itu pakai itu siji. Itu benar. Jadi
Kita niat baik itu sudah ditulis satu. Kita lakukan dilipat ganda. Tapi kalau niat jelek nggak ditulis. Lakukan ditunggu 6 jam baru ditulis kalau kita tidak tobat. Itu jamaah kita. Maka dari itu walaupun ada dispensasi semacam itu kita harus bagaimana merokobah kita, merasa kita selalu diawasi Allah supaya apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju, yang kita lakukan itu adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak akan kepada Allah yang hubungannya supaya kita itu diridhoi Allah, sebab hidup kita bukan ending akhirnya kan rahmat dan ridho Allah, keberkahan. Soalnya kita cari tiap hari kan 3 itu. Setiap hari kula jenengan sing golek itu. Napa? Selamat, rahmat, berkah. Wis kuwi telu golek. Antar patok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sing penting wong selamat. Selamat awak, selamat ekonomi, selamat sembarang. Kalau sudah selamat dapat rahmat. Rahmatul rezeki, rahmat murahkan. Setelah itu semuanya itu akan sukses apabila ada berkah. Jadi tahu bisa digolek ini. Selamat, rahmat, barokah. Nah, itu semua adalah berkat jasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang perlu kita harus lakukan apa adab kita kepada Kanjeng Nabi itu apa? Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah makhluk paling sempurna. Banyak orang melakukan yang namanya maulid Nabi dan sebagainya itu pada intinya adalah yang utama itu syukur. Kenapa kita syukur? Saya pernah baca di Madarijus Syuhud bahwa ada kisah yaitu juga bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sebagai penyebab Allah ciptakan semuanya. Laulaka ma khalaqa, seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan. Di situ diterangkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Gusti Allah itu memegang nurnya. Konsep Nur Muhammad. Ya nurikuni Muhammad dan hindur, jadilah kamu Muhammad. Akhirnya jadilah Nur Muhammad itu seperti yang namanya pilar yang bersinar. Dari Nur Muhammad itu akhirnya oleh Allah sebagian dicipta menjadi Lauh Mahfuz. Sebagai Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah papan penulisan program kerja Allah. Yang sebagian dicipta menjadi kolam. Artinya Allah bilang sama kolam, ya kolam uktub, wahai kolam, tulis apa tuh? Uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama kali yang ditulis oleh kolam itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di surga juga begitu. Itu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu harus betul-betul di sini. Jadi kalau orang sudah punya itu, sudah punya kunci surga. Nah kalau misalnya mau bisa muncaknya borak, tok ini. Kalian dulu prakteknya borak lah ilaha illallah. Kalau di prakteknya orang bisa muncik. Akhirnya ada kiai itu. Buat takoi. Beda untuk judul militannya nopo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi seru satu suas. Mulai ngengkel. Lho kok akeh itu kok ping sama terus wis pokoke ngono kuwi militan ora dipikir militan. Terus tak tanya, apa itu gini loh. La ilaha illallah itu judulnya Muhammad Rasulullah. Jadi itu bentuk judul kayak judulnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu di pintu surga. Dan judulnya ada iso kopi kono. Amin amin amin. Dia itu kan kayak militan yang diotak. Sebenarnya pemantepan nih, bismillah yang mantep di tekan gue. Gue sih marah orang bismillah. Nah kenapa? Lalu orang tahu bismillah ya apa keturutan. Dan saya wajib bismillah, kok orang urusan orang udah bismillah enggak ya.
Kita itu supaya ibadah dapat pahala, dan terus berbarengan itu fadl Allah turun itu. Lah itu setahu orang paham dah. Lo kok bisa lama macan itu salah begitu. Nah itu akhirnya setelah tulis itu Allah tulis apa kayaknya orang nulis lagi umat Adam kalau taat masuk surga, kalau maksiat masuk neraka. Umat Nabi Nuh taat masuk surga, maksiat masuk neraka. Umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kalau taat naik surga, kalau maksiat masuk neraka. Umat Muhammad kalau taat masuk surga, kalau maksiat akan nulis masuk neraka. Dia tak bisa ta'addab ya Allah. Orang yang punya adab ditutup kamu protol kalau protol waktu itu setelah lama sembuh setelahnya sudah jadi satu, tulis apa Tuhan? Tulis umat Muhammad kalau taat masuk surga, kalau maksiat innallaha ghafurur rahim. Allah Maha itu penake dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nek taat itu dimaksudkan, nek maksiat pokok gelem tobat dikabur. Tapi nek umat dhisik wis taat surga, maksiat neraka. Kalau neraka ya umat dulu itu kalau maksiat langsung, kalau tobat saja tobatnya zaman Bani Israil orang pergi ke lapang membawa senjata. Sambil senjata kan mereka tobatnya diampuni kalau mereka saling bunuh. Waktu di lapangan oleh Allah diturunkan kabut, dia saling membawa senjata, saling bunuh. Tertobatnya itu betul saiki ngono entek loh. Jadi penak jadi mata Kanjeng Nabi. Maka dari itu kita bersyukur dan terus bersyukur, mudah-mudahan kita digolongkan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selain bersyukur bahwa menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, adab kita kepada Kanjeng Nabi itu bagaimana? Yaitu mengikuti itu istilahnya tabi. Ada yang namanya tabi, mengikuti itu ada beberapa teori. Ittiba, mengikuti Kanjeng Nabi itu yang pertama ada yang wajib. Mengikuti Kanjeng Nabi ada yang wajib. Mengikuti apa? Mengikuti hal-hal yang hubungannya dengan masalah tidin, masalah agama. Kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Ada dasar jelas. Bahkan teorinya bahwa hubungannya dengan masalah agama Kanjeng Nabi itu kalau urusan ibadah semua nggak boleh kecuali ada tuntunannya. Tapi kalau urusan muamalah semua bebas asal tidak dilarang. Itu ittiba. Yang kedua ittiba yang hubungannya sunnah. Masalah akhlaknya kan kita ikuti itu sunnah. Kalau masalah hubungannya ibadah, hubungan masalah wajib kemudian. Tapi mengikuti Kanjeng Nabi hal sifatnya akhlak sunnah. Kanjeng Nabi akhlaknya kalau Senin poso, Kamis poso, Minggu nek Senin yo nyenen, nek Kamis yo. Itu saya baca. Kanjeng Nabi itu nek Senin ngopo kok poso. Kanjeng Nabi ngopo to Kanjeng Nabi kok poso Senin? Saya hari Senin dilahirkan, saya hari Senin dihijrahkan, saya hari Senin menerima wahyu. Kanjeng Nabi itu. Jadi akhirnya orang Jawa terus dihubung-hubungin poso tiron. Pak, poso weton apa enten? Ya ora enek, tapi nek poso ya ora. Nek poso sunahe manut Kanjeng Nabi ya Senin Kamis. Nek Jawa iku, lah Senin Kamis tau putri to, nek Senin lahir Kanjeng Nabi. Akhire wong Jawa terok-terok poso lahir. Ku Kanjeng Nabi pas lahir dipasani. Lah tapi kan kono gak ada paimpon. Lah kene wis dikorting selapan pisan ya suwe. Lalu poso selapan pisan. Yang benar ya Senin Kamis bukan. Nah kalau puasa itu ya puasa karena syukur saja. Saya syukur hari Minggu ini saya dilahirkan Allah, saya puasa karena syukur. Hari Nabi berarti Senin Kamis, Senin itu ulang tahun puasa. Jadi nek syukur nek Gusti Allah puasa hari Nabi ulang tahunnya puasa.
Wong anjuk gaya telek-telek wong luar gawe roti terus dikei geni liwet dadi sowo buli karo nyanyi nyawa iki kewan-kewan babi bedes tuyul lho yang nonton pada ngeluki babi bedes tuyul paling yo waya itu bahasa Inggris bah lho kok babi bedes tuyul hanya sumbernya dari pok soalnya cuma buli mana orang paham biasa ngampun. Nah itu bukan dengan akhlak. Maka Nabi itu ya di dalam bab janji kita berjanji itu Nabi Yazid ada keterangan. Jangankan lahirnya, ibu Kanjeng Nabi itu menurut Yazid hamil. Ini ditekani kali malaikat meyakinkan bahwa dia hamil itu juga mimpi dari Senin. Setelah dari Senin, setelah hamil 6 bulan, 6 bulan, orang yang tua itu datang juga. Ya Aminah, kuli u'iduhu bil wahidis samad min syarri kulli dihasad. Akhirnya itu dibaca sampai hari Nabi lahir. Lahirnya Senin, jadi salah dengar dari Senin. Tapi nggak usah dikumpulkan, itu di dalam kita baca. Terus dari wiritan wong sing hamil, wacane ibune Kanjeng Nabi pas hamil Kanjeng Nabi itu. Oh itu bil wahidis samad min syarri kulli bihasad. Itu wiritane Ibu Aminah. Itu teko omah, Pak Agus duwe wiritan wong hamil. Ayo metene. Itu wacane Siti Aminah. Ittiba yang wajib, ittiba yang sunat, mengikuti Kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah yang mubah, yang hubungannya dengan masalah sosial, hubungannya dengan masalah apa itu budaya. Makanya Kanjeng Nabi di sana ada makan kurma. Itu tapi itu kalau kita tirukan itu masya Allah. Nah ini pamer ya, saya pamer. Kalau ini begini biasanya itu apa yang kosong. Lekok tani di jam setengah lapor lagi. Kurma telur, meh koyo kekuatan koyo sebesar piring. Itu kurma. Pokok barang sih disebut ini agama, sebut ini Quran cici kurma. Kurma jam-jam, madu. Itu ada rahasia tersendiri, mesti. Nah, kita mengikuti itu boleh, kalau itu nggak apa-apa. Hanya Nabi di sana pakai jubah. Kita seandainya itu pakai jubah boleh. Saya juga mesti pakai jubah, tapi khusus masalah tok. Nah, maksud saya ikuti pakai dengan Nabi model jubah. Saya mesti deh sholat di jubah, tapi yang nggak di rotok, naik pasar jubah nanti kira. Kalau nggak itu, ini jubah umum ini jubah cuma ini jubah, tapi sarungan ini pada taprokan dulu. Tuh hubungannya dengan masalah sosial, budaya dan sebagainya. Berputih kok enggak juga enggak apa-apa. Pakaian modelnya nutup aurat. Yang penting kan nutup aurat, yang menjauhkan fitnah. Apakah itu pakai cadar sebagai bisik, gaya cadar itu ya hampir wong dibully, saya kabeh kecadaran. Ya, cadar oleh saya malah cowok nanti. Terus anak saya mau juga cadar. Pak, soalnya Pak Malah kok cadar, apa-apa enggak cadar. Iya, dia cadar saya ini apa-apa. Itu yang ketiga, yang keempat haram. Mengikuti Kanjeng Nabi tapi malah haram. Loh, katanya kita suruh ittiba, ya ittiba mengikuti Kanjeng Nabi yang wajib hubungannya syariah, yang sunnah hubungannya akhlak, yang bebas hubungannya budaya. Yang haram hubungannya masalah kekhususan Kanjeng Nabi. Khalisatan dalam Al-Quran hubungannya dengan nikah. Nikahnya Kanjeng Nabi kan istrinya 11 sama melu-melu, wah dibuli bojo kan. Itu khusus. Nah, bojomu kok 11, bukan Nabi yang 11. Nah, itu mengikuti tidak boleh. Itu khusus Kanjeng Nabi. Kalau kita 4 bolehnya, iku wae kuat. Dia model iki koyo kabeh rapat kuat. Ya, itu salah itu. Nah, itu tidak terus mentang-mentang terus mengikuti Kanjeng Nabi, bukan Kanjeng Nabi sono.
Kayak guyonan ini. Ustaz, nek bojone juga siji ustaz. Nek bojone loro kiai, loro. Nek bojone telu syekh. Siji. Nek bojone papat kanjeng dosa. Nek bojone liwat papat piye yang subur bentuk. Bojo ngono itu rasanya harus piye. Ya oke lah secara pribadi, tapi saya nggak boleh. Tuh, itu masalah etika. Yang ketiga, akhlak kita pada kanjeng Nabi saya mengikuti bahwa kulon jenengan bisa ning akhirat itu harapanis dan nek kejaba syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.